Roy Suryo dibikin panas dingin. Inilah momen di mana Pak Arianto, penasihat Kapolri, kuliti Roy Suryo habis-habisan. Tetapi Roy Suryo tak terima, langsung menyerang pribadi Pak Arianto, penasihat Kapolri. Inilah kualitas seorang Roy Suryo, suka menuduh, tak mau dituduh, suka mencela, tak mau dicela, suka menyerang orang lain, tidak mau diserang. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Toh, jujur sekarang, ijazah pembandingnya mana? Ditampilkan nggak oleh Bareskrim? Jawab. Wih. Ijazah pembandingnya ditampilkan nggak oleh Bareskrim? Ditampilkan ke siapa? Loh, ke publik. Tidak ada aturan untuk menyampaikan ke publik. Lah bohong itu namanya. Tidak ada aturan bisa percaya kayak ke gini. publik itu. Itulah penyesatan Anda ya kepada rakyat ini. Rakyat Anda ini loh, penasehat kok kayak gini. Ya, Anda itu makanya nggak lulus tes KPK. Ya, karena LHKPN-nya bohong. Aku nggak. Oke, jangan. Aku nggak LHKPN bohong. Ini orang ini nggak waras ini. Iya. Nggak waras betul Pak. Nggak waras. Betul, nggak waras ini. Kok nyerang pribadi? Inilah seorang Roy Suryo ya. Betapa kurang ajurnya dia kepada orang lain, apalagi penasihat Kapolri yang usianya lebih tua lagi dari Roy Suryo Panci ini ya. Nggak waras. Pernah daftar KPK tidak lulus karena LHKPN-nya menipu. Orang ini orang nggak waras. Ini pribadi. Saya akui kan. Ini nggak ada kaitannya Pak. Emang nggak ada kaitan, dia nuduh saya bohong kok. Yang bohong siapa? Bukti Kau yang borong, Roy Suryo. LHKPN mana? Kasusnya udah naik penyidikan, nggak bisa. Loh iya, LHKPN-nya dia bohong mas. Beliau adalah jenderal yang saya hormati. Makanya nggak masuk KPK. Mungkin Pak dengan Arianto segala prestasi. Sedangkan Bapak di sini bicara dengan segala prestasi. Kami berbohong. Ya, tetapi kalau kami mengatakan hal itu, hal yang sama di sini pasti langsung dituntut. Nggak apa-apa lah, keistimewaan untuk yang tua ya. Ini Pak Arianto. Bukan saya, yang menuntut Anda itu adalah Pak Arianto, ada ya, jaksa, ada saksi. Anda kan tadi mengatakan saya berbohong. Potong ini. Kami akan susun satu bukti, satu buku. Begitu loh. Gak ada pengaruhnya Pak. Bapak mau bikin iya, bentar dulu. Ini juga motong-motong lawyer ini satu ini. Bentar. Begini loh. Bapak bentar-bentar orang, baru Bapak bilang bikin buku. Loh tadi dia bilang saya bohong loh. Iya. Kan pendapat saya nanya aja bilang bohong. Pak Jokowi. Anda sudah berapa kali bohong? Ini dibilang Anda sudah berapa kali bilang bohong? Pak Jokowi aja udah berapa kali dibilang berbohong sama orang ini. Itulah giliran mereka dibilang berbohong nggak mau. Sama orang. Oke. Kan mana bohongnya di mana? Bapak tadi hanya menafsirkan bahwa data yang kalian sampaikan suka kalian. Ya oke. Kita berikan kesempatan pada Bang Rismon dulu. Jangan dipotong dulu. Silakan. Mana saya bohong di sini kan ditampilkan. Saintifik itu bersifat terbuka Pak. Saintifik. Sanggai secara terbuka. Itu yang kami tunggu pada saat gelar perkara khusus. Tapi bohongan Anda adalah metode Anda itu. Metode ini nggak cocok untuk membuktikan yang dokumen pun pada saat gelar perkara khusus itu tidak ada keluar. Contoh mereka itulah orang yang nggak waras. Nah ini saya buat videonya. Kenapa nggak dibantah juga seperti ini ya? Untuk membantah itu bukan ini kata saya ngomong. Sebentar. Saya juga ngomong juga karena Anda ngomong menyesatkan orang. Saya kan harus saya jelaskan ini pada program rakyat. saya. Saya yang namanya membandingkan itu Pak bukan ada di gelar. Ini katanya nggak motong. Arianto yang motong-motong juga. Sama Anda juga gitu Pak. Iya ada. Kurang ajar Roy Suryo ini ya, nyebut orang tua dengan nama. Yang ini penelitian bohong ya, lintasan R, kanal R itu memang nggak ada nilainya 0, harusnya ke arah 128 sampai 255. Maksudnya apa sih? Ini maksudnya apa sih? Lintasan stempel harusnya kan stempel itu di atas pas foto. Iya. Ah ini ya kan, ini langsung program. Nah ini harusnya kan stempel itu dapat, ternyata lintasan merah itu nggak ada. R-nya, red-nya, gitu loh. Jadi berarti pas foto ini ada di atas stempel. Gitu loh. Dan itu tidak mungkin untuk ijazah. Tidak mungkin. Nah sekarang ini dibantah coba oleh Bareskrim Polri. Apapun yang Anda sampaikan di situ, itu bukan sampel yang sah untuk membuktikan suatu Mana yang sah? Mana yang sah? Mana yang sah?
hanya menampilkan seharusnya yang asli. Sampai nyambung ya. Anda penasihat apa Anda? Oke, jangan ya. Merendahkan orang Anda. Oh, Rismond. Emosi si Rismond. Ini sebetulnya sudah dibuktikan oleh Yosua Sinambela. Dengan metodenya Yosua Sinambela, itu ada unsur warna merahnya yang melintasi jas Pak Jokowi, di foto di jas Pak Jokowi itu. Rismond kan mengatakan ini dibandingkan dengan ini, dibandingkan dengan ini. Saya tidak membantah. Itu seorang dokter yang ahli dalam bidang itu boleh saja. Tapi sekarang apa yang mau dibuktikan? Kan dia bilang kan ini skripsinya itu palsu, pasti kan gitu. Karena tulisannya berbeda. Kesimpulannya skripsi ini palsu karena tulisannya berbeda dengan yang lain, yang pembandingnya kan gitu kan. Sementara kalau kita tanya ke UGM yang mengeluarkan skripsi sana ratusan itu, dia ngomong gini, bahwa Pak yang namanya skripsi model seperti Pak Jokowi ini Pak banyak Pak, 50% kayak gitu, yang 50% kayak gitu. Karena waktu itu orang ngetik dengan ketikan sendiri-sendiri sehingga masing-masing berbeda-beda. Jadi saya bisa menyampaikan pada publik ini ya, penelitian Pak Rismond itu kalau menurut dia benar, itu benar memang. Tetapi secara umum nggak bisa diakui bahwa itu untuk membuktikan bahwa skripsinya Pak Jokowi itu palsu. Karena apa? Yang mengeluarkan mengatakan bahwa yang seperti Pak Jokowi itu asli dan banyak berbeda-beda. Ini supaya publik tahu ya. Itulah itu tadi ya yang saya kasihan ya, rakyat yang terus tiap hari dijelaskan dengan kayak gitu bahwa itu benar, ahli dokter itu memang benar apa yang diceritakan, tetapi sampelnya itu yang disembunyikan, dia logikanya yang tidak masuk akal itu. Untuk membuktikan keaslian suatu skripsi, Pak, tidak hanya dilihat dari fisiknya ini beda dengan yang lain, bukan. Tetapi karena ya yang seperti Pak Jokowi itu yang berbeda-beda kayak gitu, 50% kayak gitu. Karena waktu itu ya tidak ada model-model yang seperti diketik pakai komputer dan sebagainya, Pak. Jadi kesimpulannya Pak Rismond kalau membandingkan itu ya Pak, ya udah pasti nggak sama kan. Tapi dengan ketidaksamaan dari skripsi itu bukan berarti dia tuh palsu. Karena banyak ijazah yang seperti itu. Itu satu ya, itu dipatahkan gitu. Banyak ijazah yang seperti Pak Jokowi yang ya modelnya kayak gitu, logonya Pak. Begini. Bukan dari 80 siswa itu, Pak. Iya. Itu kan mereka mengetik sendiri-sendiri. Iya. Terus kemudian ada yang hilang, nggak ada lembar pengesannya dan sebagainya itu. Ini skripsi apa? Skripsi dulu. Ini kan yang diomongkan skripsi itu. Skripsi, oh ini skripsi Pak. Skripsi. Kalau baik, oke skripsi. Skripsi ya itu. Nah, sekarang kalau Pak Roy, dia kan mengatakan ini pakai teknik-teknik ini dan sebagainya itu ya. Tadi kan wah itu. Memang saya tidak menyangkal itu. Ya pasti terjadi tidak identik. Karena apa? Karena sampel yang dibandingkan itu bukan sampel yang didapat ini yang dituduh sebagai palsu. Itu hanya diunggah, kemudian di print, kemudian dibandingkan dengan print-printan yang lain. Jadi bukan dari sumber otentik gitu Pak ya? Iya, itu nggak bisa diakui sebagai suatu pembuktian gitu loh. Itulah sebabnya ya ketika itu dilaporkan ke Bareskrim, itu Bareskrim masih menunggu mana bukti yang asli, mana bukti bahwa ini ada pemalsuan. Kan Pak Roy hanya ngomong ini penelitian saya gini. Dia hanya membela. Jadi ini dalam hal ini ya, sayangnya itu ya, ini adalah sengketa antara dua kubu. Sementara kubu yang satu ini pakai teknik pembenaran dengan teori yang dia geluti gitu ya. Tetapi sebetulnya kalau saya lihat itu ya, dalam prakteknya itu ada suatu kecurangan dalam tanda petik. Sampelnya karena tidak diambil yang asli itu tadi. Membuktikan uang palsu ya. Misalkan gini, Pak Jokowi dituduh menggunakan uang palsu, beli rumah di wali kota sana. Kalau kita mau nuduh gitu kan kita mesti nomor satu uangnya yang dipakai itu yang kita ambil kan. Kita bandingkan dengan uang asli. Tapi ini kan tidak. Pak Jokowi membeli rumah itu uang palsu. Mana? Ya tunjukkan yang asli dong. Kan dia gitu. Tadinya dituduh palsu itu dibandingkan dengan uang yang asli, barulah itu teknologi itu tadi harusnya diambil dari ijazah yang dikatakan palsu tadi. Dibandingkan dengan yang lain, bukan dari unggahan media sosial. Itu itu logikanya kan kayak gitu. Itu yang disembunyikan pada publik. Jangan dipotong. Kalau yang soal skripsi apa Pak? Ya? Soal skripsi apa Pak? Kalau skripsi itu tadi gini.
Yang namanya skripsi ini tidak sama dengan yang model-model yang lain itu. Iya. Itu bukan bukti bahwa itu skripsi itu tidak asli. Palsu. Iya. Karena dulu banyak jenis-jenis skripsi kayak gitu itu separuh adalah kayak gitu. Pak Arianto sudah meneliti, artinya dulu banyak yang seperti Saya Pak waktu Jokowi gelar kan saya ikut. Oke. Saya ikut sampai terakhir, disitulah Gama itu Pak. Sebentar Pak, ini kita biar jelas. Ya. Jadi mahasiswa yang lain ijazahnya, mahasiswa yang lain skripsinya juga seperti skripsi Pak Jokowi. Banyak yang tidak ada lembar pengesahannya, yang hilang dan sebagainya. Terus kemudian lembar pengesahannya itu letaknya kan karena dulu hanya dikasihkan contohnya formatnya kayak gini. Ya. Mereka mengetik masing-masing sehingga kan ada yang di tengah, ada di samping, ada sini. Termasuk tulisannya juga seperti ini. Ya, gitu. Intinya gitulah Pak. Yang dianggap tadinya skripsi itu kesimpulannya adalah karena ini berbeda dengan yang salah satu yang dianggap sana tuh beda gitu ya. Ya. Tapi udah dibantah dengan itu. Disitulah saya yakin bahwa ternyata disinilah letaknya rakyat itu tersesatkan dengan penerangan-penerangan daripada mereka itu yang menuduh ini. Saya harus ngomong ini pada masyarakat ya. Lupa saya tadi. Saya duduk di sini bukan saya belain Pak Jokowi. Demi Tuhan tidak. Saya hanya menjelaskan kebenaran yang di lapangan. Saya kasihan pada ibu-ibu yang dibohongi oleh mereka itu. Fitnah ini. Anda menuduh. Fitnah ini. Saya nggak mau dipotong ya. Loh, enggak mau dipotong, tapi kalau Saya tidak mau ngomong dipotong. ngawur gitu ya enggak boleh. Saya tidak mau dipotong. Anda enggak boleh ngomong ngawur gitu. Oke. Nanti saya berikan kesempatan. Ini bukan fitnah, udah diproses penyidikan, udah naik. Udah. Nanti Nggak Mas Roy. boleh ngawur Nanti gitu. saya berikan kesempatan Mas Roy. Silakan Pak Arianto. Kalau Irjen mereka ngomong ngomongnya Pak kayak gitu. Jokowi jago bohong-bohong, dia nggak mau dituduh fitnah. Ya, kan? Inilah salah satu ya. Saya ingin tunjukkan pada rakyat ya, bahwa begini. Sayangnya mereka itu dengan cara menuduh seperti itu tadi, itu tidak merasa bahwa itu termasuk dalam delik pidana. Itu masalahnya. Sat ini pikirannya. Nah, terus kemudian ya, kalau polisi itu Nyerocos saja kalau Rosuryo. dilapori mengenai ijazah palsu itu ya, pasti dia akan, wah ini ijazah palsu, berarti akan membuktikannya bagaimana. Nah, membuktikannya itu adalah tanya ke Gama. Itu yang prosedurnya memang kayak gitu. Semua orang di dunia juga tahu kayak gitu caranya. Nah itu dibantah gitu kemarin. Oke lah, nggak apa-apa gitu. Nah sekarang dibalik dengan ujaran kebencian. Ujaran kebencian dibilang saya ini meneliti, menerangkan kebenaran, membela kebenaran. Ya memang oke, silakan. Tetapi caranya menuduh Pak Jokowi itu dengan apa tuh, menunjukkan wayang terus ini seperti sebagainya ini itu bisa dimasukkan dalam delik pencemaran, penghinaan. Wah. Ya itu umumnya kayak gitu penafsiran. Astro ini. Ya, itu. Itulah sayangnya ya. Pada publik Ini bisa saya bantah nggak? Saya sampaikan. Nanti saya berikan kesempatan. Oke. Saya tidak mau Ngaco ini. bantah. Ya. Saya hanya menyampaikan kepada publik kesempatan Oke. ini karena saya tidak pernah mempunyai kesempatan gini ya. Yang namanya delik ya, itu ujaran kebencian apa itu ada ditulis dalam hukum. Ya. Yang menafsirkan ini masuk hukum atau tidak itu saksi ahli. Ayo ahlinya. Jadi kemudian maka ketika Pak Barreskrim kemarin itu menentukan ini apakah pidana atau bukan sehingga naik penyidikan apa tidak, sudah saksi ahli semua dipanggil mengatakan bahwa itu masuk Pak dalam delik, sehingga naiklah ke penyidikan. Itulah proses ya, proses daripada penyidikan ya kayak gitu. Mereka menuduh, wah saksi ahlinya kan dipengaruhi, dianu dan sebagainya. Itulah kayak gitu tuh yang terjadi sekarang ini gitu ya. Makanya publik supaya tahu itu. Nah, dengan gonjang-ganjeng seperti ini makanya ya, lebih baik marilah kita tunggu apa yang sudah naik di penyidikan di Polda Metro itu segera saja ditunggu, cepat sekali selesaikan, kirim ke jaksa. Marilah kita lihat siapa nanti yang ternyata salah dan siapa yang nanti ternyata benar. Oke. Saya kira itu aja jadi daripada Silakan. kesempatan ini saya sampaikan. Sudah saya belum terpaksa ngomong. kelamaan. Saya dulu. Saya terpaksa ngomong dengan vulgar. Kelamaan. Karena selama ini mereka dengan mau ngomong seenak sendiri, kita nggak boleh nyanggah. Roy Suryo kalau ngomong seenak perut, giliran dia ngomong disanggah, dia nggak mau. Nah, silakan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video kita kali ini. Jangan lupa like dan share video ini ke grup-grup yang teman-teman miliki, grup WhatsApp, grup Facebook, dan grup-grup lainnya itu agar masyarakat ini bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Biar pada tahu orang-orang itu Roy Suryo ini seperti apa ya, yang suka menghina tak mau dihina, suka menuduh nggak mau dituduh. Halo Roy, kita doakan semoga Roy Suryo CS ini cepat-cepat
masuk penjara. Biar kegaduhan seperti ini nih udah nggak ada lagi. Saya Barcega, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.